Sobat 7, lahan sempit dan jumlah penduduk yang makin bertambah di bumi membuat banyak ilmuwan berpikir bagaimana cara memberi makan manusia-manusia penghuni bumi. Tentu saja diperlukan teknologi canggih yang bisa menghasilkan banyak sumber makanan dengan cara yang praktis dan efisien. Seperti apa ya caranya? Sobat 7, biasanya kan kebun itu berada di pekarangan rumah atau di dalam rumah kaca. Tanaman yang ada di kebun ditanam di dalam tanah. Namun, ternyata ada juga loh kebun yang terletak di bawah laut sedalam 100 meter. Ini adalah rumah kaca bawah laut pertama di dunia loh sob. Keren kan? Uniknya lagi, kalau biasanya rumah kaca berbentuk persegi atau kubah, tapi rumah kaca ini berbentuk ubur-ubur raksasa. Para ahli membuat kebun bawah laut ini bukan sekedar keisengan saja. Tujuannya adalah untuk merevolusi produksi pangan di masa depan. Soalnya saat ini lahan untuk membuat kebun semakin sedikit. Nah, dengan adanya kebun bawah laut ini, diharapkan kelangkaan sumber daya tidak terjadi. Menurut peneliti, kebun bawah laut ini tidak hanya bisa dibangun di bawah laut. Kebun ini bisa juga dibangun di dasar danau asalkan tetap terkena sinar matahari. Oh iya, karena berada di dasar laut, jadi tanaman di sini tidak diberi insektisida atau zat pengusir hama. Supaya tumbuh subur, tak lupa para peneliti memberikan pupuk setiap hari pada tanaman. Sobat 7, pernahkah membayangkan memanen kentang seperti memanen anggur? Kalau mau merasakan panen seperti itu, kamu bisa bercocok tanam dengan metode aeroponik, bercocok tanam sayuran di udara tanpa penggunaan tanah. Di sini, nutrisi disemprotkan pada akar tanaman, air yang berisi larutan hara disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Akar tanaman yang ditanam menggantung akan menyerap larutan hara ini. Di dalam aeroponik, tanaman memang tidak diberi media untuk tumbuhnya akar, namun tetap dibiarkan terbuka, menggantung pada suatu tempat yang dijaga kelembabannya. Dengan teratur, akar dan tubuh tanaman yang terbuka ini disemprot dengan larutan pupuk yang mengandung nutrisi tanaman. Karena akar tumbuhan dibiarkan terbuka, maka pengambilan oksigen menjadi jauh lebih lancar. Dampaknya, metabolisme tumbuhan juga akan berlangsung jauh lebih cepat. Ini berarti pertumbuhan juga akan berlangsung lebih cepat hingga tanaman lebih cepat besar dan menghasilkan. Teknik aeroponik sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak lama, namun penggunaannya untuk budidaya kentang baru dimulai beberapa waktu terakhir. Banyak keuntungan yang bisa dirasakan dengan berbudidaya kentang secara aeroponik ini, mulai dari tahan hama, bakteri, dan jamur pemicu busuk daun. Oh iya sob, teknik ini juga bikin produksi kentang naik 2,5 kali lipat loh. Nggak heran ada perusahaan yang bikin perkebunan kentang aeroponik lengkap dengan pabriknya. Wih, seru ya. Ditanam, dipanen, diolah, dan langsung di-packing. Keluar-keluar udah jadi keripik kentang. Nyam-nyam. Sobat 7, jika mendengar kata gurun, maka yang muncul dalam ingatan kita adalah dataran tandus, kering, dan tidak ada satupun tanaman yang tumbuh. Namun jika melihat gurun ini, dijamin Sobat 7 akan tercengang karena gurun pasir yang kering bisa berubah menjadi ladang hijau dan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Kawasan berbentuk polkadot ini terdapat di Yordania. Namanya Gurun Wadi Rum, bersebelahan dengan Arab Saudi. Dahulu, Wadi Rum biasa disebut Valley of Moon alias lembah bulan saking keringnya. Akan tetapi, dengan sentuhan teknologi pertanian, gurun yang kering pun berubah menjadi hijau. Pemilihan Wadi Rum karena ternyata di bawahnya terdapat sumber air yang sangat melimpah. Tepat sekitar 30 hingga 400 meter, sumber air ini diangkat menggunakan teknologi pertanian bersistem pivot water nozzles atau nozzle air berputar yang kemudian menjadi irigasi sistematik untuk tumbuhan yang ditanam di sana. Canggih ya? Hebatnya lagi, kini sebagian besar sumber makanan penduduk Yordania disuplai dari Wadi Rum Farm ini.
Sobat 7, 3 astronot yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS yaitu Scott Kelly, Schellinger, dan Kimia Yui menjadi manusia pertama yang memakan sayuran yang ditumbuhkan di antariksa. Para ilmuwan antariksa memang sudah lama mengembangkan teknologi pertanian di luar angkasa. Para astronot bahkan bisa panen dan makan sayuran segar seperti selada, lobak, dan paprika. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA punya banyak misi luar angkasa dengan mengirimkan para astronot. Salah satu misinya yakni mencoba menanam berbagai tanaman di luar angkasa. Sekilas tampak meragukan, tapi ternyata banyak tanaman sayur yang berhasil tumbuh subur. Sayuran-sayuran ini jadi santapan lezat dan segar bagi para astronot yang terbiasa makan makanan kaleng dan makanan kemasan. Dengan fasilitas Vegetable Production System, singkatnya disebut VEGI, upaya NASA berkebun di antariksa ini merupakan bagian dari sebuah riset. Tujuannya, pada masa depan, bahan makanan bisa diproduksi langsung di antariksa dan astronot bisa makan sayuran organik yang segar. Sobat 7, kalau pertanian yang ini sih targetnya masih lama ya. Yap, jika suatu hari manusia harus hidup di Mars, manusia bukan hanya harus bertani, tetapi juga makan hasil pertaniannya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Wigger Wameling, ahli ekologi dari Pusat Riset Wageningen, mengungkap bahwa bahan pangan hasil pertanian di Mars aman dimakan. Wameling melakukan percobaan untuk menumbuhkan tanaman dengan menggunakan tanah yang menyerupai kondisi Mars. Ilmuwan tidak menggunakan tanah Mars yang sesungguhnya, tetapi lumpur dan beragam bahan yang bisa ditemukan di bumi untuk menciptakan campuran yang menyerupai tanah Mars. Menurut para ilmuwan, meski sangat menantang, bercocok tanam di Mars akan bisa terwujud suatu hari nanti. Sobat 7, ada yang mau ikut pindah ke Mars?